Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Pengurus Harian MUI Kabupaten Jombang yang hadir pada saat ini, Kiai Haji Ilham dan Kiai Haji Harli dan Wakil Sekretaris Bapak Nain Adin Maulana, para Kiai pimpinan MUI Kecamatan Sekawedanan Mojo Agung, dan semua hadirin rahimakumullah. Di antara tugas MUI adalah membentuk masyarakat yang memiliki kualitas moral dan pengetahuan dan akhlak yang baik. Ini tentu tugas yang sangat berat. Oleh karenanya kita sebagai pengurus MUI harus sering mengadakan acara-acara silaturahmi untuk saling menguatkan tekad kita. Dalam bahasa Qur'annya itu adalah untuk murabatoh, isbiru wa sobiru wa robitu. Perjuangan-perjuangan yang memerlukan kesabaran yang ekstra tinggi itu memerlukan adanya murabatoh, saling menguatkan dalam kesabaran, atau dalam bahasa yang lain itu watawasau bis sabri. Para hadirin, para ulama, dakwah Nabi itu tantangannya dua ya. Jadi perjuangan dakwah para Nabi itu musuhnya dua. Pertama musuhnya adalah setan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum bi ba'din yukhrufal qawli hurura. Jadi musuh pertama para nabi itu setan. Musuh yang kedua adalah para kriminal, manusia pelaku kriminal, pelaku kejahatan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwam minal mujrimin. Jadi musuh ada dua, termasuk musuh kita dalam dakwah ilal khair ini, dalam perjuangan MUI ini ya dua. Yang pertama adalah setan, ini bisa berbentuk manusia, berbentuk jin. Yang kedua adalah al-mujrimun, orang-orang yang berlaku kejahatan. Nah, dalam pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan yang setan dulu. Bagaimana sih setan itu tugasnya apa? Apa yang dilakukan setan sehingga kita ini mudah mengikuti jalan-jalan setan? Di dalam Al-Quran setidaknya ada 5 ya. Setidaknya ada 5 cara setan untuk menyesatkan manusia. Yang pertama ini yang sangat sering dilakukan tanpa kita sadari, yaitu setan itu menyuruh berbuat asu wal fahsya wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi setan mengajak berbuat su itu adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kita anggap ini dosa-dosa yang mungkin cepat diampuni oleh Allah. Kita remehkan dosa itu sehingga nanti kita akan masuk pada al-fahsya, dosa-dosa yang menuntut untuk dihukum dalam hudud. Kalau di dalam contoh kitab-kitab ya, kalau su itu ciuman, pegangan tangan gitu. Kalau fahsya itu ada zina gitu. Tetapi setan tidak berhenti pada saat itu aja. Terus wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini adalah madzahirus syirk. Salah satu fenomena kemusyrikan di mana kita berani mengatasnamakan Allah terhadap kebohongan-kebohongan yang kita lakukan. Inilah yang diincar oleh setan. Dan kalau kita lihat ayat sebelumnya, ini sebabnya sepele. Apa sebabnya? Sebabnya adalah makan makanan yang tidak halal.
Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi awalnya kita ini mudah makan makanan yang enggak halal, yang tidak thayyib. Karena tidak halal dan tidak thayyib, maka kita mudah mengikuti langkah-langkah setan. Dan langkah-langkah setan tadi yang saya jelaskan diantaranya adalah mengajak untuk berbuat asu dan al-fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Makanya MUI sangat komitmen ya untuk bagaimana kita bisa mengawal makanan halal ini. Kita mulai dari penyembelihan. Jadi program latihan sembelih atau yang nanti akan dibantu oleh Juleha ini untuk memastikan bahwa makanan-makanan yang kita asumsi ini adalah makanan-makanan yang halal. Karena makanan yang halal itu akan mengurangi tipu daya setan, akan mengurangi, menahan, membentengi kita dari gangguan-gangguan setan. Ini perlu saya sampaikan pada panjenengan. Kenapa banyak orang-orang membuka aurat? Di antara sebabnya adalah makan makanan yang haram. Para ulama ketika membaca ayat Quran, Nabi Adam dan istrinya memakan buah khuldi, dan buah khuldi adalah buah yang haram. Fa'akala minha fabadat lahuma sau'atuhuma. Ketika kedua orang ini, yaitu Nabi Adam dan istrinya, memakan buah khuldi, maka tampaklah auratnya. Ini dipakai oleh para ulama sebuah kesimpulan bahwa orang-orang yang makan makanan yang haram cenderung membuka aurat. Berarti tugas kita itu panjang sekali. Tugas kita ini sangat luas sekali. Membentengi mulai dasar, mulai makanan yang halal, yang baik, sehingga mencegah kerusakan moral semakin lanjut. Ini yang pertama, tipu daya setan. Yang kedua adalah memperkuat sifat medit atau bahil di dalam diri kita. Jadi setan nggak senang kalau melihat orang-orang yang dermawan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya'idukumul faqra maksudnya setan itu nakut-nakuti kita dengan kefakiran. Orang-orang yang dermawan itu ditakut-takut oleh setan, kamu jangan terlalu dermawan, kamu nanti bangkrut, kamu nanti miskin, kamu nanti fakir gitu. Ya'idukumul faqra. Jadi kita ini harus sangat bersyukur ya, jika kita bisa menghilangkan sifat-sifat kebahilan itu. Wa man yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapapun yang sifat bahilnya telah dihilangkan dalam dirinya, dialah orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena setan nggak mampu mengganggu orang-orang seperti ini. Nah, ini jadi langkah setan di antara begitu. Maka panjenengan harus bisa melatih generasi-generasi muda yang ada di sekitar kita ini untuk mudah memberi, untuk saling memberi. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengurangi tipu daya setan. Yang ketiga, ya, tipu daya setan yang ketiga ini adalah menebarkan permusuhan. Dan ini biasanya dalam permainan-permainan. Ketika Allah membicarakan tentang khomer dan maisir, Allah dawuh, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Nanti ayatnya dari nomor 4-nya, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Jadi yang nomor 3, setan itu menebarkan permusuhan di antara kita, dan itu melalui permainan-permainan. Makanya kita itu harus maklum beberapa kiai salaf, kiai-kiai zaman Mbah Kulo itu ada yang mengharamkan sepak bola. Itu harus maklum. Kenapa? Karena itu bisa menjadi sumber permusuhan. Ini kan permainan, tapi kan kalau kalah mangkel, sehingga ada permusuhan. Dan itulah yang diinginkan setan. Apalagi zaman sekarang ini, ngapunten nggih, ada taruhan, ada judi di dalam sepak bola.
menang siapa, ini nanti taruhannya berapa. Jika yang terkenal di Darul Ulum dulu zaman kami itu Kiai Dahlan Khalil, abahnya, boyahnya Kiai Khalil Dahlan, ketua MUI sebelumnya. Beliau dulu kalau melihat santri sepak bola itu nggak senang. Ya, saya memahami itu, karena keinginan setan itu menimbulkan permusuhan dan kebencian dari permainan-permainan. Sehingga permainan-permainan yang ini akan menyebabkan konflik, itu harus dicegah. Jadi porokiah itu punya kebijaksanaan. Jadi kita jangan menganggap kiai yang mengharamkan permainan-permainan catur nggak boleh misalkan. Itu sebenarnya untuk mencegah, untuk istilahnya apa, sadud dari'ah. Karena kalau catur kalah pasti emosi, apalagi kalau dengan omongan kalah salah, tambah emosional. Inilah kebijakan para ulama-ulama kita yang harus kita hargai. Mungkin sekarang ini kalau ada orang yang nggak senang melihat sepak bola, nggak senang melihat tinju, nggak senang melihat permainan-permainan, itu dianggap ulama yang kolot. Sebenarnya itu adalah usaha untuk membentengi umat ini dari godaan-godaan setan yang ingin mengobarkan permusuhan. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang bertengkar hanya gara-gara klubnya kalah, timnya kalah, tukaran, permusuhan bertahun-tahun tidak akur hanya gara-gara ini kalah dari sana, selalu rivalitas terjadi. Kalau tandang ke sana nggak mau datang, kalau yang kandang meramai, ada tawuran dan sebagainya. Ini hanya gara-gara permainan. Innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Memang konteks ayatnya fil khamri wal maisir, tapi ini secara umum adalah permainan. Maisir itu permainan. Maka permainan apapun harus kita waspadai. Kita berharap permainan yang kita lakukan sehari-hari ini tidak menimbulkan permusuhan di anak-anak kita. Nah, yang keempat, ayatnya lanjutannya wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Ini juga berkaitan dengan permainan. Jadi wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Tetap ayatnya maisir tadi, ada permainannya. Jadi permainan-permainan itu boleh asalkan tidak melalaikan dari zikir dan sholat. Betapa banyak orang main sepak bola akhirnya nggak sholat asar gitu, karena mainnya jam 3 sebelum asar. Ada perpanjangan waktu sampai maghrib, berarti nggak sholat asar misalkan. Ini kan berarti sama itu. Permainan ini melalaikan mereka dari dzikrillahi wa anis shalah, dan banyak terjadi. Sehingga ya tadi saya mengatakan bahwa kita harus memahami kebijakan para kiai-kiai kita yang mungkin terkesan ada yang ketat di dalam melihat hukum, tetapi sebenarnya mereka bertujuan yang baik, bagaimana mengurangi dampak negatif dari tipu daya setan. Yang terakhir, yang kelima, setan itu tipu dayanya adalah menumbuhkan sifat sedih di dalam diri kita. Setan itu senang kalau kita ini sedih. Di dalam surat Al-Mujadilah ada dawuh Allah, innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladina amanu. Najwa itu bisik-bisikan ya. Orang ngerumpi nanti rasan-rasan yang lain misalkan, maka itu akan membuat sedih orang yang merasa, yang dirasani, gampangnya begitu. Tapi intinya adalah liyahzunal ladina amanu. Setan itu senang orang-orang beriman itu sedih, hazan. Maka panjenengan ini bagaimana cara mengalahkan setan? Bergembiralah. Harus selalu bergembira. Kesedihan-kesedihan yang dikobarkan oleh setan di hati kita itu akan mengurangi dari diri kita sifat yang paling utama dari seorang mukmin, yaitu sifat syukur. Dawuh setan itu ketika iblis itu ketika diusir dari surga, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim summa la tajidu aktsarahum syakirin. Kamu gak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Jadi tujuan setan, tujuan iblis itu biar kita gak bersyukur kepada nikmat Allah. Maka kalau sudah tahu begini,
cara mengalahkan setan yang paling mudah itu adalah selalu bersyukur, selalu senang dengan kehidupan, selalu guyon, gampangnya begitulah. Untuk sedih, hidup itu tampakkan sedihnya. Kan sering kita ini kadang-kala itu menunjukkan sifat bahagia di depan orang itu sungkan atau segan, maunya itu sedih terus. Ya orang itu curhat, madul aja, senangannya sikayah, senangannya adalah madul. Yang dimadulkan siapa? Ya tentu saja Gusti Allah. Madulnya Gusti Allah kepada makhluk, itu kesalahan besar. Makanya saya kalau berpesan kepada para santri itu sering menyampaikan bahwa kalau ngomong ke teman itu jangan minta didoakan sabar, tapi minta didoakan syukur. Jadi kalau ketemu orang itu nggak aku sabar ya kan, sering kan orang begitu itu. Karena dia ingin diempati, disimpati ini. Karena dia ingin mendapatkan simpati, dia doakan aku sabar ya, cobaanku akeh. Jangan begitu. Balik sekarang pernyataannya, doakan aku syukur ya, nikmatku akeh. Doakan aku bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah banyak yang saya dapatkan. Harus berani ngomong begitu. Kenapa? Karena orang yang minta sabar, maka dia minta bencana. Doa aku sabar ya, ya. Tak doa sabar. Akhirnya diberi bencana terus oleh Allah. Sabar bener. Dia menjadi orang yang sabar bener-bener sabar karena bencana terus. Dia minta sabar kok. Kalau kita minta doakan bersyukur, doakan saya bersyukur, maka diberi nikmat oleh Allah. Loh, belum bersyukur. Tambahi lagi nikmatnya. Loh, belum bersyukur. Tambahi sampai berhasil bersyukur. Kan kita mending dapat kenikmatan daripada bala gitu. Maka kamu sabar ini harus ditutup, diganti dengan syukur sudah. Kalau dalam maqamul tasawuf itu ya, sabar itu di bawahnya syukur. Siapa yang sudah syukur, sudah selesai sabarnya berarti. Dia nggak perlu sabar lagi, karena sudah syukur terus. Dan itu adalah satu-satunya jalan yang membebaskan kita dari siksaan Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Allah mendahulukan syukur di situ. Saking pentingnya. Jadi siapapun yang telah berhasil bersyukur, selesai sudah. Balaknya selesai. Godaan setannya selesai. Setan nggak berhasil lagi. Ini yang harus kita gelorakan di kehidupan kita, di masyarakat kita. Bagaimana masyarakat kita ini belajar mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pembinaan mental putra-putri kita, generasi kita ini lebih mudah untuk kita jalankan. Terima kasih atas perhatiannya. Mugi-mugi semua bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.